Nah, lanjut ya. Jadi kan kita hitung lagi nih nilai API-nya. 24 dikali ditambah 1 kurang PA berarti 1 kurang 0,95 dikali N besar kurang N kecil. N besarnya dari soal ini ya. 1000 dikurang 24. Kemudian AOKI berarti ini 0,95 PA dikali P-nya 0,015 dikali 1000 kurang 24 per N besarnya 1000. Berapa tuh nilainya? 0,014, Pak.0014 yang mana Isa? AOKI-nya, Pak. Oke. 0,014. API berarti ini berapa nih? 73, 78. Nah, nilai parameter ini digunakan untuk menghitung biaya ya. Sehingga biaya inspection cost-nya berarti ini 73,78 dikali per unit. Jadi biar gampangnya kan AT ini I-nya inspeksi, berarti dikali dengan biaya inspeksi. Ini 7378. Kemudian warranty cost berarti berkaitan dengan berapa jaminan garansi produk yang cacat. Berarti ini berkaitan dengan AOKI. 0,014 dikali 50.000. Berapa nih dapatnya? 700 ya. Sehingga quality cost-nya dijumlahkan. Berarti ini 87,8. Ini untuk C1. Kemudian kita ulangi langkah ini untuk C-nya yang 3. C3 kita lihat lagi di tabel groups ini. Ya, untuk C3 berapa nih? 1,366. Berarti ini NP ya, NP-nya 1,366. Sehingga nilai N-nya adalah NP dibagi P, berarti 1,366 dibagi P-nya 0,015. Berapa ketemunya ini? 91,06, Pak. 1,06 berarti kita buatkan menjadi 92 ya. Nilai N92. Habis itu cari lagi nilai PA-nya, peluang penerimaannya. Peluang penerimaan berarti peluang untuk C-nya kecil sama dari 3. Berarti nanti kita jumlahkan ya untuk Poisson dari 0, Poisson 1, sampai nanti yang kedua sama yang ketiga. Bisa dapat penerimaannya, hitung kembali nilai ATI, nilai AOKI, kemudian dikalikan untuk menghitung inspection cost, warranty cost, dan totalnya nanti ini total diperoleh quality cost. Nanti mana yang lebih murah, berarti kita pilih mana quality cost yang lebih kecil. Sehingga
ketika itu lebih kecil, sehingga itulah perencanaan sampling yang dipilih. Jadi coba juga untuk, jadi ini kan ada berapa nih, C1, C3, C6. Jadi mana nanti perencanaan sampling yang menghasilkan biaya yang lebih murah. Ada yang mau nanya? Ya, jadi kayak gitu ya. Kemudian lanjut. Kemudian perencanaan sampling dengan berdasarkan risiko konsumen. Caranya, tentukan beta, berarti kan peluangnya beta ya kalau konsumen. Kemudian limiting quality level LQL. Yang bedanya cuma ini ya. Kemudian step-step yang di bawahnya sama. Buat beberapa alternatif rencana sampling C dan N. Tentukan peluang penerimaan PA. Evaluasi dengan melihat biaya API dan AOKI. Ya, jadi nanti akan ada beberapa alternatif nilai N dan C yang bisa dihitung untuk menentukan mana biaya kualitas yang murah. Kita tetap menggunakan tabel groups ini, ya. Tapi yang digunakan adalah yang kolom ketiga, karena ini berkaitan dengan nilai beta. Ya ini ya, yang ada betanya. Kita pakai kolom yang ini, kolom ketiga. Contoh, ketahui jumlah lotnya itu 1000, betanya 10%, LCL atau P2-nya 8% atau 0,08, inspection cost 100 per unit, warranty cost 50.000 per unit. Untuk nilai C1 atau 3, mana yang lebih murah? Nah, stepnya membedakan hanya yang di awalnya ya. Di sini kita akan melihat dari kolom yang kedua pada tabel groups. Jadi misalnya untuk C-nya, untuk C-nya 1,
Maka NP-nya untuk C1 NP-nya kita lihat yang sebelah yang beta yang ini ya. Ini ya 3,89. 9. Kalau C-nya 3, itu yang ini ya, 6,681. Nah, saya dapat nilainya, kita cari berapa nilai N-nya. Ya, berarti kalau yang C1 ini berarti ini N-nya adalah N-nya berarti kan NP dibagi P, berarti 3,89 dibagi P-nya 0,08. Dapatnya 48,6 dibulatkan menjadi 49. Kalau yang ini N-nya berarti ini 6,681 dibagi 0,08. Dapatnya 3,51 atau dibulatkan menjadi 8. Nah, udah dapat N sama C-nya, berarti nanti habis ini dihitung gitu ya. Peluang acceptance-nya berapa gitu ya. Berarti ini Poisson untuk X kecil sama 1, berarti menjumlahkan dari Poisson 0 tambah Poisson 1-nya berapa. Berarti ini E pangkat min lambda. Lambdanya berarti min 3,89 dikali 3,89 pangkat 0 per 0 faktorial tambah E pangkat 3,89 dikali 3,4941 per 1 faktorial. Jadi dapatnya berapa? Nilai PA ini dihitung untuk menentukan berapa nanti nilai ATI, nilai AOQ lagi. Habis itu ini untuk inspection cost, ini untuk warranty cost. Habis itu dijumlahkan ya, menghasilkan quality cost. Yang ini juga seperti itu, sama stepnya ya. Hitung PA, ATI, AOQ, inspection cost, warranty cost, jumlahkan nanti dihasilkan quality cost. Nah, nanti ini dibandingkan ya, bandingkan mana yang lebih murah, lebih kecil, itu perencanaan sampling yang akan dilaksanakan. Bisa ya, jadi nanti cobain aja kayaknya. Kurang lebih stepnya sama dengan yang ini tadi.
Kemudian untuk resiko gabungan, resiko berapa step nanti ya, yang ada nilai alfa AQL, beta LQL, berarti nanti masing-masing bisa dibuat rencana sampling berdasarkan C dan R-nya. Kemudian tentukan peluang penerimaan PA dan evaluasi rencana dengan melihat biaya kualitas dan biaya inspeksi dari total ATI dan AOQ-nya. Ini nanti caranya sama. Nah, kemudian rencana sampling ganda. Rencana sampling ganda ini berarti artinya berganda, ya kita melakukan sampling sebanyak 2 kali. Di mana parameter rencana sampling ganda itu ada terdiri dari yang pertama N1 itu ukuran atau jumlah sampel pertama, N2 itu ukuran atau jumlah sampel kedua, C1 kriteria penerimaan lot pada sampling pertama, R kriteria menolak lot pada sampling pertama, kemudian C2 kriteria menerima lot pada sampling kedua. Jadi pada sampling pertama kita akan terima lot ini kalau jumlah cacat X-nya itu kurang dari C1. Atau kita langsung tolak lot itu kalau dia itu cacatnya besar dari R1, besar sama R1. Kalau dia nilai X1-nya di tengah-tengah, kita lanjut ke sampling kedua. Atau kalau kita anggakan seperti ini ya. Misalnya kita melakukan inspeksi pada random sampel dengan jumlah N1-nya 50. Jadi 50 unit kita periksa gitu ya. Dari sini kita tetapkan batas penerimaannya itu C sama dengan 1. Artinya di sini kalau dalam 50 itu maksimum hanya diperoleh 1 atau terdapatnya itu hanya 0 atau 1, maka itu langsung kita terima accept the lot. Tapi kalau dalam 50 itu sudah lebih dari 3 atau jumlah 4, 5 dan seterusnya, langsung lot itu kita tolak. Sehingga di sini kan kemungkinan ada nilai tengah-tengah ya. 0,1 bukan 45 ke atas bukan, berarti kalau nilainya itu berada di antara 1 sampai besar sama 3, berarti kalau nilainya 2 atau 3 cacat, berarti ini kan masih meragukan ya. Lanjut ke sampling kedua. Bagaimana caranya? Kita perlebar, kita perbanyak jumlah yang kita periksa menjadi 100. Jadi yang tadi 50, sekarang jadinya 100. Kita hitung jumlah cacat yang sudah ada dijumlahkan dari yang pertama tadi. Jadi kalau jumlah cacat pertama dan keduanya itu kecil sama 3 atau maksimum 3, maka kita terima. Kalau ternyata lebih dari 3, jumlah cacatnya langsung kita tolak. Jadi di sini berganda ya, ada kemungkinan kalau nilainya 2 atau 3 ini masih meragukan, sehingga perlu kita lanjutkan lagi ke sampling kedua.
Nah, contohnya seperti ini. Misalkan dilakukan inspeksi pada lot yang jumlahnya N besarnya 3.000 keseluruhan. Sampling pertama N1 itu sebanyak 40 unit gitu ya yang akan diinspeksi dengan kriteria C11. Artinya kalau jumlah cacat yang diperoleh itu besar kecil sama atau maksimum 1 diterima. Kalau besar sama 5 atau R1-nya 5 langsung ditolak. Kemudian kalau di antara nilai ini berarti lanjut ke sampling kedua yaitu N2-nya 80. Artinya unitnya ada sebanyak 80 dengan kriteria C-nya itu 5. Artinya kalau kecil sama 5 kita terima, besar dari 5 kita tolak. Dengan probabilitasnya itu peluang cacatnya itu sebesar P-nya 0,03. Maka peluang penerimaan atau PA-nya dirumuskan sebagai penjumlahan dari penerimaan di lot pertama, yang ini ya, terima lot 1, ini berarti P A1, dan penerimaan lot di lot kedua. Di sampling kedua berarti ini P A2. Nah, kita gunakan pendekatan distribusi Poisson di mana lambda itu diperoleh dari N dikali P. N1-nya itu 40, P-nya 0,03, sehingga lambdanya 1,2. Peluang untuk diterima di sampling pertama atau PA1 dirumuskan sebagai peluang X-nya itu kecil sama 1. Artinya peluang diperoleh kalau cacatnya itu X-nya 0 ditambah cacatnya 1 ya. Dirumuskan sebagai kalau X-nya 0 berarti kan E pangkat min lambda. Lambdanya berarti min 1,2 dikali lambda pangkat X berarti 1,2 pangkat 0 per 0 faktorial. Ditambah untuk yang 1 berarti E pangkat min 1,2 dikali 1,2 pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, coba hitung berapa tuh peluangnya. Untuk Poisson X-nya 0 berapa? Kalau yang P0 0,30 Pak. X berapa? 0,30. Kalau yang 1, jadi ini ngerjain kalau di kalkulator tinggal ganti aja X-nya ya. Kalau yang 1 0,36 1. Ya, maka sisa. Jadi kalau kita jumlahkan ini menjadi 0,661 ya. Ya, kalau sama lah ya. Jadi peluang untuk diterima di sampling pertama 0,6628 atau 61. Itu kalau ditemukan bahwa cacat maksimumnya itu 1. Kemudian satu, kemudian ini kalau dia 5 langsung kita tolak gitu ya, besar sama 5 langsung ditolak. Artinya kalau diperoleh cacatnya itu sebanyak berarti di antara 1 sampai 5, ya ini ya berarti cacatnya bisa 2, 3, 4. Kita lanjut ke sampling yang kedua. Jadi kalau di sampling pertama ketemu cacatnya 2 atau 3 atau 4, kita lanjut ke sampling kedua dengan kriteria jumlah cacatnya itu kalau jumlahnya itu kecil sama dari 5 kita terima,
Kalau besar dari 5 kita tolak. Nah, maksudnya ini berarti kan jumlah ya. Berarti kan ada kemungkinan seperti ini. Cacat yang pertama, X1-nya kan kemungkinannya 2, 3, 4. Dia akan diterima kalau cacat keduanya ini, kalau ini 2 berarti maksimum paling banyak bolehnya 3 di sini ya. Berarti ini kecil sama 3, ini kecil sama 4, kecil sama 2, ini kecil sama 1. Sehingga peluangnya menjadi penjumlahan ya. Berarti ini kan kita kaliin ya. Habis itu nanti dijumlahkan. Makanya peluangnya itu menjadi kalau penerimaan di samping kedua adalah seperti ini ya. Peluang X1-nya 2, dikali peluang X2-nya kecil sama 3. Jadi bisa 0, 1, 2. Yang penting maksimum 3 sehingga jumlahnya itu 5 maksimum ya sehingga diterima. Kemudian ditambah kalau yang pertamanya itu 3 dikali kalau peluang kedua itu kecil sama 2. Ditambah satunya 4 kali sama 10. Di mana peluang X2 ini lambdanya beda. Kalau yang pertama lambda 1 itu R-nya kan 40. Dikali 0,03 dapatnya 1,2. Kalau lambda yang kedua 80. R-nya dikali 0,03 dapatnya 2,4. Jadi contohnya misalnya yang ini. Yang ini misalnya. Berarti untuk X-nya 2, E-nya itu E pangkat min 1,2 dikali 1,2 pangkat 2 per 2 faktorial dikali yang peluang X kecil sama 2. Berarti penjumlahan 0, 1, 2, 3 ya. Berarti E-nya pangkat min 2,4 dikali 2,4 pangkat 0 per 0 faktorial dan seterusnya sampai nanti E yang pangkat ke 3. Berarti 3 faktorial. Jadi diperoleh nilainya seperti ini. Sehingga untuk PA yang kedua 0,2263. Nah, nilai yang ini, PA2 ini nanti dijumlahkan dengan P yang pertama. Jadi nanti peluang penerimaan itu adalah jumlah peluang penerimaan yang pertama tambah yang kedua. 0,6628 tambah 0,2263 sama dengan 0,8891. Nah, coba dicatat ya. Jadi seperti itu penilaian, penghitungan peluang penerimaannya. Selesai belum? Belum.
Ya, lanjut. Jadi ini pendekatannya menggunakan distribusi Poisson ya, untuk mencari probability majemuk dari penerimaan di samping pertama dan samping kedua. Kemudian untuk parameter perhitungan biaya kualitasnya, ini menggunakan, jadi AOQ-nya diganti dengan ASN, Pareto Sampling Number, dirumuskan sebagai berikut. N1 tambah N2 dikali 1 kurang PA1, dan yang di bawah adalah rumus ATI-nya. Jadi nanti nilai ASN ini dikali dengan warranty cost, sedangkan ATI dikali dengan inspection cost-nya, sehingga nanti akan diperoleh nilai quality cost-nya berapa. Nah, berikutnya rencana multi-sampling. Nah, ini perluasan dari sampling berganda ya. Jadi prinsipnya sama dengan sampling berganda, tetapi tahapannya lebih dari 2. Contoh seperti ini, multiple sampling plan dengan 5 tahapan. Jadi di sini kolom pertama menyatakan berapa sampel size yang akan diinspeksi di N ke I gitu ya. Ini nilai N ke I-nya. Kemudian ini acceptance number, ini berarti jumlah batas penerimaan cacat maksimum, dan rejection number berarti jumlah cacat yang di batas penolakan langsung gitu ya. Jadi prinsipnya sama ya. Jadi cara kerjanya, banyaknya item unit cacat yang kurang atau sama dari bilangan penerima dari kolom yang ini, maka lot diterima. Kalau cacatnya itu sama atau lebih dari penolakan, maka lot ditolak. Berarti ini kalau lebih besar sama dengan ini, ditolak. Kemudian prosedur bekerja paling sampai tahap kelima. Jadi misal di samping pertama kita ambil 20. Kalau jumlah cacatnya 0 berarti langsung diterima. Kalau 3 langsung ditolak. 3 ke atas maksudnya. Kemudian kalau jumlahnya itu 1 atau 2, berarti ini tidak bisa diputuskan di tahap pertama. Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua dilakukan dengan menambah. Nah, dari 40 ini kita lakukan inspeksi lagi. Kalau ditemukan batas cacatnya itu 1, nanti kita terima. Kalau jumlah totalnya sudah lebih dari 4 ke atas, berarti kita tolak. Kemudian kalau tengah-tengah, berarti bisa 2, 3, berarti lanjut ke tahap berikutnya, yang ketiga 60. Kalau jumlahnya maksimum 3 kita terima, lebih dari 5 ke atas kita tolak. Kalau 4, lanjut lagi ke 4. Tambah jadi 80, kalau maksimum 5 terima, 7 ke atas tolak. Kalau 6, lanjut ke tahap kelima dengan jumlah cumulative sample size-nya 100. Kalau jumlahnya 8, kecil sama 8 kita terima, kalau besar sama 9 kita tolak. Jadi prosedur ini bekerja paling banyak pada tahap kelima.
Karena pada tahap kelima pasti akan ada keputusan. Lihat bahwa bilangan penolakan dan bilangan penerimaan hanya berselisih 1. Jadi ini 8 atau 9. Tidak ada lagi nilai tengah di antara ini ya. Karena nilainya itu diskrit. Sehingga penerimaan sudah pasti akan ada keputusan di tahap yang kelima. Jadi itu multiple sampling. Jadi dia prinsipnya sama dengan berganda, tetapi tahapannya lebih banyak, lebih panjang.